itu cukup bikin aku nih sebagai laki-laki ya ngeliat kayak wow. Kalau aku dari 2017. 17, Eka? Kalau Florisnya ini dari 2019. 2019. Ke-trigger apa nih? Atau zaman sekolah, zaman kuliah harus biaya sendiri atau gimana sih? Coba dari Eka boleh deh, dari Eka atau Dian boleh deh. Yang mana duluan, nggak apa-apa, serah. Oke, kalau aku itu aku nggak ada. Kalau aku kan bisnisnya F&B ya. Iya. F&B, terus aku tuh nggak punya basic di bakery. Kebetulan dunia bakery nggak punya. Tapi sampai akhirnya udah fokus banget itu di tahun yang mana? Tahun Kalau berapa? mulai fokus, kalau misalkan online itu kan emang 2019, tapi waktu itu sambil kuliah. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Penting gak pentingnya video hari ini tergantung gimana cara kamu nyikapinnya. Welcome back on Casting Podcast penting gak penting. Zaman sekarang ya, kalau kita lihat di media sosial, ini cewek-cewek pada sibuk semua gitu. Misalnya pelajar atau misalkan zaman sekarang anak muda ya, udah mulai konten-kontennya udah mengarah ke gimana meng-create konten supaya ngasilin cuan. Udah jadi influencer ya, afiliator, terus juga udah sekolah. Bahkan kalau yang berumah tangga nih ya, sudah ngurus suami, anak, besti-bestinya, banyak macam ya. Sebenarnya yang mereka targetkan dan mereka cari apa sih ya? Kita juga sebagai laki-laki ini agak bertanya-tanya ya. Nah, that's why dari situ kita akan nanya langsung sama perempuan-perempuan ya yang sudah kami undang ke podcast hari ini. Ada Dian dan Eka. Hai. Tepuk tangan dulu. Karena kalau kita ngebahas soal perempuan juga kesibukannya zaman sekarang ya, karena itu cukup bikin aku nih sebagai laki-laki ya ngeliat kayak wow, amazing gitu. Dari kita yang laki-laki aja kadang-kadang ya nggak semua, kita nggak mengeneralisasi gitu ya. Kalau misalnya aku nih santai gitu kerjaannya, udah ada kerjaan-kerjaan di kantor cukup, jadi nggak usah mencari sampingan. Tapi ada perspektif lain gitu ya. Kadang-kadang sudah cukup pun penghasilan mereka butuh untuk mencari kesibukan lain, bahkan tanpa mereka sadari itu menghasilkan sebuah cuan gitu. Nah, kalau Dian juga Eka berbisnis dari tahun 2000. Kalau aku dari 2017. 17, Eka? Kalau Florisnya ini dari 2019. 2019, belasan tahun juga ya. Iya. Maksudnya bukan belasan tahun, di tahun belasan gitu. Jadi memulai cukup panjang. Itu sebenarnya memulai bisnis memang passion di situ atau ke-trigger sesuatu nih gitu ya. Ke-trigger apa nih? Atau zaman sekolah, zaman kuliah harus biaya sendiri atau gimana sih? Coba dari Eka boleh deh, dari Eka atau Dian boleh deh. Yang mana duluan, nggak apa-apa, serah. Oke, kalau aku itu aku nggak ada. Kalau aku kan bisnisnya F&B ya. Iya. F&B, terus aku tuh nggak punya basic di bakery. Kebetulan dunia bakery nggak punya. Suami juga kebetulan juga nggak punya. Oke. Nah, aku basicnya atau backgroundnya itu di pendidikan. Terus kembali lagi tahun 2016 sebenarnya waktu itu buat empasi anak sebenarnya. Di Singaraja masih belum ada ya, setahu aku ya. Terus itu ya udah buat sendiri. Terus temen pada nyicipin, pada bilang enak, pada minta gitu. Order dong. Minta-minta mulu order lah. Iya, habis itu ya dikerjain, ditekunin, terus akhirnya ya kelanjut sampai sekarang gitu. Jadi passionnya gitu. Oh gitu, itu dia tuh. Kalau misalkan ini kan pilihan ya, Dian ya. Ada jalur pendidikan, entrepreneur. Tapi sampai akhirnya entrepreneur itu sebenarnya triggernya apa saat itu? Sampai akhirnya yuk bisnis gitu. Ternyata aku tuh orangnya tuh nggak suka sesuatu yang monoton. Yang repetition itu aja gitu. Jadi aku suka sesuatu yang dinamis gitu loh. Yang aku sendiri yang atur kayak gitu. Okay. Jadi aku ketemunya itu ya di dunia entrepreneur gitu. Tapi kan dari pilihan yang diambil
support sistemnya ada kan? Iya dong. Lingkungan Siapakah itu. mereka? Ada deh. Yang pasti ya suami ya. Oke, masih dari support system yang pada umumnya memang harus ada ya untuk mereka yang memang Kalau punya nggak ada yang buah support hati. gimana? Ya. Berantakan. Hai Eka, Halo. yang hari ini juga nih heran ya, bumil semua nih hari ini. Kalau Eka kan dari tahun 19 19. kalau Florisnya. Oke, berarti sebenarnya sekarang sudah hampir 6. 6 tahun. Mau 4 jalan. apa 5? 6? Mau jalan 6, 2025 sekarang. Oke, maksudnya adalah ditekunin banget itu Mm. berarti kan hitungannya udah 6 lah ya, 5 tahun lah ya. Karena 2019 memulai, ada nggak kayak mulai nih, terus kayak turun lagi, Ada. naik lagi, turun lagi. Nah, tapi Iya. sampai akhirnya udah fokus banget itu di tahun yang mana? Tahun Kalau berapa? mulai fokus, kalau misalkan online itu kan emang 2019, tapi waktu itu sambil kuliah. Oh iya. Masih sambil kuliah, jadi belum fokus, bener-bener fokus gitu. Kayak sambilan gitu. Iya. Terus habis kuliah itu tamat, sempat ngajar sebentar, sambil ngajar itulah buka toko. Tuh, Oke. mulai buka store-nya di 2021. Buka toko. Dari- Itu udah offline. Dari sanalah mulai bener-bener fokus ngerjainnya tiap hari kayak gitu. Tapi kan kalau udah buka toko, bisa offline, bisa online juga kan sebenarnya, keduanya. bisa berbarengan kan. Kan Dian gitu juga kan. Iya. Selama ini kan mainnya di media sosial ya? Atau Media sosial. marketplace? Sekarang udah ada juga di marketplace. Kemarin waktu memulai itu, online-nya media sosial? Ya sosmed aja. Sosmed. Kemudian makin kesini kan makin banyak tuh pilihan distribusinya, platformnya. Ada GrabFood, ada ShopeeFood kayak gitu. Akhirnya berkembang lah kemana-mana ya, dari media sosial ke marketplace gitu. Tapi aku yakin nih, mereka ini kan sudah mulai bisnis ya. Ada nggak yang si nyinyir-nyinyir itu tiba-tiba kayak, kok bisnis sih? Bukannya basicnya ini ya? Udah pasti ada lah. Apalagi orang terdekat itu ada. Itu yang paling heran sih, kenapa orang terdekat ya? Malah kan mereka seharusnya mengerti kalian. Yang paling ngerti kalau, oke, kalau memang passion mereka di bidang entrepreneur ya. Tapi selalu ada kayak gini. Kamu dari segi body atau apa kan bersih, terus cantik segala macam. Kenapa nggak modeling aja yang diambil? Masih ada kan, gitu kan. Lagi kuliah nih, kenapa nggak kuliah aja dulu? Jangan bisnis. Pasti ada ya. Ya kan, kalau Dian tuh gimana cara ngebentengin diri atau ya bukan ngebersihin ya, lebih ke apa lagi kerauhan ya ngebersihin ya. Maksudnya lebih ke ngebentengin diri supaya tetap sesuai dengan track yang kalian udah pilih gitu. Kalau Dian gimana? Iya. Yang pasti harus bertanggung jawab ya sama pilihannya. Nah, karena waktu itu tahun 2017 itu masih menyelesaikan studi S2, terus habis itu udah ada anak sih. Terus macam-macam nih udah anak, terus habis itu studi masih jalan, ngajar. Sibuk banget loh itu. Ya, tapi aku enjoy banget. Nah, caranya apa? Bertanggung jawab sama pilihan. Nah, kalau kita ngomongin ini passionku, kalau omong-omong aja kan orang nggak ini ya, omong-omong soalnya. Iya. Jadi prove it gitu loh, buktikan kalau memang kamu bertanggung jawab atas pilihan kamu kayak gitu. Nah, waktu itu kan nggak mungkin ya, semua itu butuh proses. Ya, along the journey, kemudian semakin berkembang, semakin bertumbuh, Papa L, ya Voila jadi kayak sekarang kayak gitu. Asik. Di-spill dong nama bisnisnya. Papa L ya. Yang kenal karena pernah belanja di sana, iya itu dia. Ya, Papa L. Ya, jadi itu sampai akhirnya pasti akan tahu kalau di sini titik di mana bertahannya di situ ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakuin, tahu resikonya ya. Kalau seandainya resikonya lagi kamu lagi ngerasain kalau aku lagi di titik terbawah, kamu share nggak di media sosial? Nggak pernah lah. Nggak pernah. Kita sharingnya ini aja. Bareng tim. Ya. Di balik layar aja. Di balik layar, bareng tim yang sama ya, perjuangannya ya. Nah, itu Iya. sebenarnya yang bagus. Karena sampai dengan sekarang mungkin masih ada yang lakuin hal tersebut. Semakin viral, semakin cuan di media sosial. Kita carinya gini aja ya, positif side-nya aja. Betul. Kalau viral dengan hal dengan cara yang negatif kayak kurang elok rasanya. Betul. Jadi kita mending viral dengan cara yang positif gitu. Maksudnya In a good way lah ya. ya, in a good way. Gimana caranya? Mungkin dengan kalau produk aku enak, produk aku premium gitu kan bagus ya, daripada nyari yang viral gitu dengan cara yang nggak baik.
itu mindset yang apa ya, bukan salah juga, cukup keliru kalau misalkan ada masalah apa di dunia kita sendiri yang kita bidangin gitu kan, terus kita share semuanya, bahkan yang kita ngerasa orang akan nyinyirin kerjaan kita juga kita share juga di media sosial. Itu sebenarnya sampai sekarang masih ada ya. Ada aja. Pasti Pro dan ada. kontra tuh ada aja. Nah itu dia. Kalau Eka gimana selama Masalah ini ya yang untuk nyinyir tuh. kayak lebih ke head stop ya. Jangan sampai ngerusak bisnis sendiri ya karena terlalu terpengaruh dengan omongan orang. Gimana cara kamu untuk handle itu? Kalau cara hindar itu kan emang yang tahu kita tuh kan kita sendiri nih, bukan orang lain kan, gitu. Kayak sempat waktu itu ada teman ke toko nih nanya, kan kita lagi kerja di toko nih kan, masih ditanya nih, mereka nggak kerja kayak gitu. Terus kita di toko ngapa? Ini ngapain? Ini kerja he? Jadi dia jawab, ya di sini kerja gitu. Itu dia ya, kayak Dia tuh sering banget kayak manajemen gitu. nge-manage emosi itu kayak. Iya. Jadi udah- pengen emosi tapi kayak gimana? Sabar. Sabar. Jadi lebih ke Mungkin Eka nggak pakai gini seragam coklat mungkin. karena kan mindset orang kerja itu kan mungkin harus rapi banget, Iya. harus pagi-pagi Fokus dengan ya. bidangnya Heeh. gitu. Sementara kan tujuan kita ya sama-sama nyari penghasilan kan, Betul. endingnya gitu. Endingnya sama-sama mencari kebutuhan sebenarnya dari memenuhi situ kebutuhan. ya. Tapi apa dari yang kalian lakuin selama ini itu ada nggak kayak semacam apa ya? Kalau istilahnya bisa lah kita lihat gitu ya gaya kepemimpinan ya. Karena kan kata orang tuh dari segi perspektif kalian ya kita pengen tahu ya. Kalau jadi leader dalam sebuah bisnis haruskah laki-laki? Not always. Nah, ini kita ngobrol sama perempuan, jawabannya not always. Kira-kira apa alasannya dari Dian dulu? Iya. Simple aja ya, kita juga bisa ngelihat itu menteri gitu ya. Ada menteri perempuan kan? Ada. Iya, kan leader dia. Terus CEO, owner dan lain-lain Yes. kan perempuan, nggak melulu mesti laki-laki kayak gitu. Jadi kita juga bisa take roles gitu loh di setiap bagian kayak gitu. Oke, tapi dari situ kan sadar ya ada beberapa pihak yang memang kayak semacam ini jadi bias gender ya sebenarnya. Tanggapan kalian ketika bertemu dengan mereka yang masih dengan pola pikiran seperti itu, cara membuktikannya bagaimana dia? Ya biar lihat aja. Lihat hasilnya Lihat aja. aja. Ya gitu kan. Lihat Oke. aja gitu. Karena yang awalnya skeptis, Nah, awalnya ih nggak kasihan ya Semua S2-nya gelar gini-gini. nah Ya, itu S2 dia. gini kok malah ditinggalin, pada bagus sih dosen gini, kok malah jualan jajan kayak gitu. Ya lah, gue bosnya kali. Sebenarnya ilmu dari S2 itu masuk juga kan? Banget, Banget. banyak banget. Thank you ya IIB, aku Ya. spoil ya. Oh sekarang apa namanya? ILE ya, ILE kalau nggak salah. Ya, Kita spill aja dulu ya, nanti mereka bisa yang menonton bisa menilai sendiri ya. ya sangat-sangat ini. Nah, Keren. kan? Jadi Ya. istilahnya kayak mereka sebenarnya yang orang nggak tahu skill itu udah diterapin, ilmu yang sudah mereka jalanin selama ini juga udah diterapin. Cuma orang memang mungkin hobi untuk berkomentar kali ya. Pro kontra itu ada. Pasti ada. Hitam putih itu ada. Pasti ada. Kalau Eka gimana Yang pengalamannya? pengalamannya. Jadi kalau misalkan tentang orang-orang yang beda Beda pendapat. pendapat. Intinya ya Eka tuh punya prinsip untuk dapat 10 nggak harus 5 tambah 5. Nah, Ya kan? ada cara Ada lain. 1 tambah 9, ada 5 kali 2 gitu. Jadi kayak ya kita beda orang ya beda cerita gitu. Itu ya perspektif yang sebenarnya jarang orang bisa Iya. ada gitu di diri masing-masing. Karena ketika orang lain nyinyir ke dirinya, 1 bisa down, 2 berhenti bisnis, 3 lanjut ke pilihan yang orang lain inginkan. Sebenarnya kan Iya. kebahagiaan kita sendiri yang tahu dan punya pilihan gitu ya. Ada nggak nasihat dari mereka-mereka nih ya, bahkan nasihat orang yang menurut kalian berpengaruh sekalipun, tapi sebenarnya menurut kalian itu kurang tepat gitu? Ada nggak? Kurang relevan. Kurang relevan? Ya, ada. Spill dong, apa itu? Iya. Kan banyak orang bilang kayak gini. Aduh aku pengen banget nih bisnis gitu. Tapi aku gak punya modal. Nah, apakah solusinya dari itu semua?
Kalau dari aku ya, karena kenapa aku bisa ngasih statement kayak gini, karena aku sendiri yang menjalani kayak gitu. Jadi awalnya karena sebelumnya aku udah pernah bilang aku tidak ada basic di F&B, bakery, pastry itu tidak ada. Otomatis dong alat-alatnya aku nggak punya. Nah at that time itu aku dipinjemin, mixer dipinjemin, oven dipinjemin, semua dipinjemin, kayak gitu. Kemudian trial error kayak gitu. Proses ya. Proses panjang. Saya nggak punya background bakery gitu soalnya gitu sama suami. Pure karena memang hobi makan. Karena hobi makan. Tapi masak bisa kan? Bisa. Tapi nggak bisa-bisa banget saat itu ya. Iya, tapi lebih prefer ke menu-menu dessert. Ya, karena di sini nggak ada waktu itu, sepengetahuan saya. Kemudian udah trial error, teman-teman bilang oke, udah enak gitu. Serius gitu, aduh aku nggak pede. Error aja enak gitu kan, apalagi yang udah error aja makan. Iya benar. Ya udah dari sana gitu. Jadi nggak perlu modal yang gimana-gimana, segede apa, yang penting mulai aja dulu. Dengan mulai tahu ya sebenarnya tuh kita butuhnya apa dulu di awal nih. Gitu ya. Nah, itu juga jadi PR kita nggak sih kalau namanya kita memulai nggak terlalu overthinking dulu. Kita lakuin dulu, jalanin aja. Karena kan kalau udah jalan itu pasti baru ketemu masalahnya kalau udah jalan. Betul. Makanya gitu cari juga. Solusi. Eka juga gitu. Iya, awalnya. Apa kira-kira juga awalnya banget. Kalau awalnya banget Eka tuh mulainya karena berani minjem, kan ada aplikasi Oren nih. Dari sana awalnya banget sebenarnya. Udah pintar ngulik ya dari marketplace yang ada ya. Iya, kan dari sana mulai dari sana dah pinjem modal di sana, barang di sana, dapat jualan, balikin lagi, pinjem lagi di sana, akhirnya sampai naik limitnya gitu. Itu yang orang itu paham. Yang dari awal mulai sebenarnya. Tapi ada nggak juga nasihat yang menurut Eka nih orang membenarkan, tapi kalau menurut Eka kurang relevan ya kayaknya. Kalau di Eka itu dulu misalnya kayak, aku nggak, banyak kan yang pengen bisnis, tapi katanya nggak bisa akuntansi, nggak bisa hitung-hitungan. Gitu. Jadi awalnya aku juga nggak bisa itu, tapi sambil jalan tuh ya itu harus dijalanin dulu, karena kalau udah jalan, udah terjun baru bakal ketemu masalah, baru nyari solusi gitu. Iya. Kalau cuma teori-teori aja, planning aja kan nggak bakal. Nggak akan jalan apa-apa gitu. Kalau ngomongin akuntansi, perhitungan sekarang udah ada aplikasi, ada AI, ada Excel. Excel zaman dulu udah ada kan? masih jadi kendala kadang-kadang ya. Itu sebenarnya, tapi dari zaman dulu itu memang kalian mulainya sudah emang setekad dan seniat itu, atau emang setengah-setengah maju mundur sih waktu itu? Kalau setengah-setengah nggak mungkin deh ada sampai sekarang. Nah, pokoknya full effort. Full effort dari awal pun sekalipun. Iya, kalau aku orangnya tuh, aku pribadi ya, aku risk taker soalnya. Bagi aku tuh high risk high return. Nah, itu dia tuh konsep yang harus dimiliki juga sama yang lain. Iya, kalau kita nggak berani ngambil resiko, gimana tahu gitu loh. Kalau kita sudah berkecimpung di situ, ya udah habis-habisan gitu. Tapi pasti ada kan titik di mana kayak, wah udah kita plan dari awal, tiba-tiba kayak hancur berantakan gitu. Ada. Berkali-kali Kak? Beberapa kali hard time, karena kita kami ya di Papa L itu kan punya beberapa anak brand ya gitu, kayak di food itu ada gitu yang akhirnya tutup gitu karena satu dan lain hal gitu. Itu struggle-nya lah ya. Iya, itu hard time-nya gitu, tapi aku nggak ceritain, cuma di sini. Iya, cuma di sini. Hey, di sini. Oke. Nah, terus itu deh. Beberapa kali ada beberapa usaha itu juga tutup gitu. Beberapa tahun yang lalu, kemudian ya kita bangkit lagi, cuman lakinya di Papa L gitu loh. Papa L terus melesat gitu. Ya, akhirnya wah kayak roket ya. Karena kalau kita ngomongin bisnis memang harus diniatin banget ya. Kemudian kalau udah namanya kita lagi di fase yang di bawah, kita benar-benar butuh support system nggak sih untuk bisa bertahan selain prinsip pribadi kan gitu. Eka pun butuh kan support system itu ya kan. Tapi ini ibarat berhubungan ya. Kalau PDKT itu kan memulai. Kalau pacaran kan berkembang ya. Kalau nikah ini kan namanya bertahan gitu. Ini fase mana yang paling berat di antara kalian selama berbisnis?
Coba dari Eka dulu. Dari Kak. Kalau dari aku yang secara pribadi ini fase paling berat banget itu adalah memulainya. Memulainya? Iya, kalau memulainya. Kalau diporsikan dalam persen. Memulai berapa persen? Memulainya itu beratnya itu hampir 90%. Berarti karena kan 5%-nya sisanya. Ya, karena kan mulainya dari minus nih. Iya, jadi yakin nggak bisa ngembaliin uang ini gitu loh. Nah, itu dia. Ini bisnis beneran akan sampai nanti atau sekarang aja nih karena lagi pengen. Iya. Ya. Mungkin di situ fasenya ya, memulai. Dian jangan bilang sama juga memulai. Nggak mau dengar kata yang sama dan jawabannya sama. Enggak lah, kalau dari kami itu hal terberat itu kalau di analogikan hubungan itu adalah mempertahankan hubungan dan bisnis. Iya, analoginya kayak misalkan sama suami gitu. Setiap hari selama puluhan tahun ketemu dia lagi. Tolong saya tak mempengaruhi, tolong. Jadi ya sama juga kayak bisnis gitu. Ini lagi gitu. Tapi aku kemas gimana caranya supaya tetap right on track, itu ya dari apa visi misinya gitu loh. Apa yang pengen dicapai, kita lihat dan gimana strateginya untuk achieve kayak gitu. Ya, strategi itu penting ya supaya bertahan sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau ngomongin stereotype ya, soal perempuan gitu atau soal pemimpin, kan pemimpin ini harus bisa ya milih atau memilah antara kebutuhan karirnya dia dan juga keluarga gitu. Nah, ini cara kalian ngimbanginnya gimana? Kalau aku itu skala prioritas. Buat skala prioritas. Aha. Gimana? Ya, kita kan kalau kebetulan aku sudah berkeluarga. Ini OTW yang ketiga anaknya. Pasti. Nah, kemudian habis itu kan ada anak kakak ada sekolah, ada juga mau sekolah kayak gitu. Jadi yang prioritas yang pertama itu adalah keluarga. Aku selesaikan itu dulu, and then lanjut ke kerjaan aku. Oh gitu, itu kayak ngimbanginnya sesimpel itu sebenarnya. Tapi jalannya nggak segampang itu guys, ya kan Dian? Iya. Ya, karena kalau kita ngomongin perempuan di dunia bisnis zaman sekarang kan konten creator tuh udah beragam ya, gitu. Jadi bahkan skill-skillnya udah hampir semua orang punya, gitu. Sering live nggak di media sosial kalau masalah dari bisnis? Nge-live untuk jualannya itu jarang, emang jarang. Karena kita tuh kan ada admin nih yang balas-balas WA itu udah agak kewalahan nih. Jadi live tuh gak cuma manfaatin feed, story kayak gitu. Nah, itulah peran owner ya. Itulah peran yang sudah memiliki dari bisnis itu sendiri ya kan. Cuman ini pasti pernah dengar dong bias gender ya. Pernah dengar bias gender pasti kan. Jadi bias gender ini kayak lebih ke anggapan orang sih ya, lebih ke anggapan orang kalau masa sih yang mimpin perempuan, kenapa nggak laki-laki aja? Nah, yang hal-hal yang kayak gitu tadi di awal udah dibahas kalau sebenarnya selama kita punya tanggung jawab itu sebenarnya udah beres ya. Yang penting kita punya tanggung jawab, terus juga bisa ngebuktiin sejauh mana kita sudah berproses gitu kan. Tapi kalau dari Eka sendiri, ya namanya bias gender itu sering ditemuin nggak sih di kalangan Eka, misalnya di lingkungan Eka gitu? Sering. Pasti sering kan. Sampai sekarang juga? Iya. Wow. Cuma kan kembali lagi ke kita sendiri kan. Kan katanya masa sih pemimpinnya perempuan kan. Sementara kan antara perempuan laki-laki itu kan sama nih. Sama. Cuma kewajiban perempuan ya melahirkan sama menyusui udah. Kodrat. Itu kodrat. Kodratnya kodrat hanya sampai situ aja. Kodrat cuma sampai situ aja. Kalau masalah kepemimpinan, pekerjaan, siapa aja bisa. Ya, betul. Bebas aja. Gitu. Ya masalah masak, nyuci piring kan semua juga bisa. Iya, semua bisa gitu. Gitu nggak sih? Iya. Jadi bukan nyuci piring harus perempuan, ya ini yang beres-beres rumah harus perempuan ya harus kan kita bisa jadi partner. Tentunya kan keluarga aku lingkungan terdekat aku untuk bidang itu tuh nggak terlalu yang membedakan antara perempuan laki-laki. Syukurnya mengerti ya. Iya, pasangan gitu ya. Sekarang juga Nah, sama gitu. Jadi nggak ada yang harus perempuan harus gini. Nah, nggak harus. Karena kalau kita berkaca dari yang memang rame ya di media sosial, itu imposter syndrome. Di mana mereka merasa nggak percaya diri. Sebenarnya sudah sukses nih. Udah sukses, udah lancar bisnisnya. Sudah benar-benar orang pun mikir kalau wow keren ya perempuan. Terus
dari awal bisnis memang dia peran utamanya sampai dengan sekarang segala macam. Laki-laki bangga banget sebenarnya. Udah bangga banget laki-laki ngelihat perempuan yang seperti itu. Cuman emang karena laki-laki agak insecure ya untuk deketin perempuan yang independen. Oh kan, udah bilang kan, di-spill kan insecure. Insecure, tapi nggak semua ya, nggak semua, nggak semua. Laki-laki. Kan kadang-kadang gitu. Mungkin itu alasan laki-laki ya, udahlah di rumah aja gitu. Itu sebenarnya pilihan yang agak keliru karena kita harus support terus pasangannya mau apa gitu ya. Berarti sekarang PR laki-laki juga harus lebih bisa buktiin dirinya sendiri ya sejauh mana bisa berkembang gitu. Imposter syndrome ini kan memang lebih ke nggak percaya diri atau ngerasa diri kurang aja sampai akhirnya terus membuktikan ke publik bahkan ke orang-orang bisa. Nah, kalian pernah di fase itu nggak? Syukurnya sih kalau aku enggak ya, karena aku orangnya enggak seeking for validity gitu. Maksudnya buat apa mencari validitas? Maksudnya dan juga compare untuk aku sama orang lain gitu. Dalam hal saingan maksudnya compare yang positif ya? Iya, gitu. Untuk apa kayak gitu. Jadi kita fokus aja ke gini bisnis sendiri, tujuan sendiri kayak gitu. Ya. Jadikan misalkan kesuksesan orang lain itu ya sebagai motivasi. Nah, dan, jadi berkaca dari orang lain ya? Iya, dan juga aku selalu percaya diri setiap apapun keputusan yang aku ambil. Gak lupa support dari suami, thank you. Ikut gitu. Kalau mereka gimana? Pernah di fase imposter syndrome nggak? Kalau misalkan fase itu yang kayak lebih ke sendiri yang nggak percaya diri, bisa nggak ya? Ini sebenarnya udah aku lakuin. Oh bener nggak ya? Gitu. Kalau itu sih belum pernah dan semoga enggak gitu ya. Karena aman berarti aman. Karena kan gini, kalau dari kecil tuh emang diajarin kalau itu orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Coba aja dulu. Terus ya kita juga punya role model kan. Ada. Spill dong. Sebenarnya aku dulu sempat nge-spill di RRI, lupa yang mana nih. Waktu on air ya? Lagi. Oh, boleh. Tahu nggak kalau dulu tuh sebenarnya role modelku bukan dia. Jadi ada dua perempuan dari Terjun. Boleh. Alasannya dong, kenapa? Alasannya satu, keluarga harmonis kan ya. Keluarga harmonis gitu, punya bisnis, berpendidikan. Iya. Kalau boleh nih ya, kalau kalian bisa ngomong dengan diri sendiri ya soal bisnis ini. Ada yang ini dari awal kalian mulai kemarin ya. Terus sama yang sekarang. Apa yang sebenarnya berubah nggak sih prinsip yang di awal itu sama yang sekarang kalian jalanin? Prinsip baru mulai nih sama yang sekarang berubah nggak sih? Jauh ya? Kalau aku nggak sih ya, mostly hampir sama gitu. Kalau aku bisa ngomong sama aku yang dulu gitu, aku pengen memulai ini seawal mungkin. Karena kalau kita mulainya awal itu ada konsep namanya blue ocean gitu ya. Kalau sekarang istilahnya udah red ocean. Kalau blue ocean itu masih sedikit gitu loh, pemainnya sedikit gitu. Kalau sekarang udah red ocean gitu loh, banyak pemainnya. Tapi ada plus dan minusnya gitu loh. Jadi kalau semakin banyak dia pemainnya, jadi kalau kamu punya value, brand kamu punya value, jadi kamu akan semakin terangkat gitu loh. Orang bisa aja nyoba dari A sampai Z gitu brand lain, tapi kalau kamu sudah memang patokan ini A gitu, orang akan pasti kembali ke kamu lagi gitu. Biar walaupun di bawah itu udah berdarah-darah istilahnya kalau perang harga gitu ya gitu. Ini nggak usah ikut, stick with your rules. Iya gitu. Jadi pasti akan ke kamu lagi. Gitu. Itu dia tuh untuk mempertahankan karakter juga prinsip sendiri ya. Kayak biar nggak sama dengan kompetitor yang lain kayak gitu ya. Biar Rafael masih belajar. Ya udah, kita akan langsung menuju aja ke sesi berikutnya. Batman, better mana? Better mana? A. Jomblo kesepian tapi sukses tajir melintir. B. Punya pasangan bahagia tapi hidup berkecukupan. 3, 2, 1. B. Nah, kunci ya B. Ya, oke. Punya pasangan bahagia. Oke, pasangan saya mana? Next, better mana? Pasangan kaya raya tapi cuek. B. Pasangan sederhana tapi care atau peduli. 3, 2, 1. A. Nah, beda ini apa? Beda. Nanti kita jawab ya. Nanti kita tanya maksudnya.
Berikutnya, better mana? A. Terbuka dengan pasangan sampai hal-hal kecil. Atau B. Tetap saling menjaga privasi satu sama lain. 3, 2, 1. A. Kompak, ya. Berikutnya, better mana? Jadi ibu rumah tangga sambil berbisnis. Atau B. Pure jadi wanita karir. 3, 2, 1. A. Sama ya. Terakhir, better mana? Jualan online lancar, orderan banyak tapi toko offline sepi? Atau B, toko offline rame, di online sepi orderan? 3, 2, 1. A. Eka, apa jawaban lu, Kak? Boleh nggak jauh? Dian, kenapa A, Dian? Apa ya tadi pilihan? Iya. A, jualan online lancar, orderan banyak, orderan banyak, tapi toko online sepi. Offline sepi. Offline sepi, ya bagus dong. Jadi ada efisiensi gitu loh. Oh. Kita Kayaknya aku nggak fokus sama pertanyaannya. Pertanyaannya. efisiensi kita. Jadi kita mainnya online aja. Main online lebih hemat modal dan budget. Iya. Ya. DM juga. Fix harus mentor dengan dia. Harus. Ya harus. Iya, masih belajar, Pak. Masih belajar juga. Oke, ini semoga aja apa yang kita lakuin hari ini, podcast hari ini ada manfaatnya buat kamu. Jangan lupa selalu komen, like, and share ya postingan atau konten RRI Singaraja Official. Dan ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye! Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.